Selamat pagi sahabat Rumah Madu, kembali lagi di channel kami rumahmadu.co.id. Sehat dan perlu. Ya, kembali lagi kita bahas tentang banyak pertanyaan dari teman-teman netizen dan teman-teman ya madu lovers di toko Rumah Madu tentang madu murni, madu asli, kemudian mitos-mitos tentang madu. Ya, kita bahas ya lanjutannya ya. Oke, ya kita masuk ke pembahasan pertama tentang mitos-mitos madu yang banyak sekali beredar di masyarakat. Kenapa banyak seperti ini? Karena yang pertama adalah kebutuhan terkait madu hari ini cukup tinggi. Jadi hampir di semua kalangan muslim, non-muslim, masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia butuh nutrisi alami untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Kemudian salah satu bagian nutrisi alami yang paling mudah dan sangat bermanfaat itu adalah madu. Iya, madu, cairan madu. Tingginya kebutuhan inilah kemudian membuat tanda kutip orang-orang yang kreatif, mungkin bisa disebut nakal, bisa disebut macam-macam lah. Mereka membuat larutan mirip dengan madu yang itu membuat sesuai dengan asumsi mereka masing-masing. Ya, di antara asumsi-asumsi itu yang sering muncul kita temui, alhamdulillah ya, kita Rumah Madu sudah lebih dari 10 tahun, insya Allah, dari awal merintis ya, lebih dari 10 tahun kita ketemu dengan banyak sekali customer yang sangat beragam. Jadi yang pertama, seringkali mereka melakukan pengujian dengan tisu, kemudian dibakar di atas sendok pakai lilin, kemudian diletakkan di tanah untuk uji semut, kemudian dimasuk dalam kulkas, kalau nggak beku itu murni, kemudian botolnya meletup atau kebuka tutupnya. Itu bagian-bagian mitos yang sering kita temui di lapangan. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, tisu. Tisu ini kan bahan yang daya serapnya sangat kuat, sangat tinggi karena dia berpori ya. Jadi ketika madu diteteskan di atas tisu, itu kemungkinan besar sifat madu itu kan cair. Cair itu artinya dia mengandung kadar air. Makanya ketika diteteskan di atas tisu, kemungkinan besar dia akan terserap atau bisa jadi tembus di bagian bawah. Makanya ini kita sebut mitos. Kenapa? Karena ini sangat kecil sekali kemungkinan ini sebagai salah satu bahan pengujian. Karena ya madu ya namanya benda cair. Jangankan madu gitu, yang lain yang lebih padat pun ketika dia diteteskan di atas tisu ada kandungan air, dia pasti akan menyerap. Memang ada madu-madu tertentu yang dia sedikit kandungan air, kadar airnya di bawah 20%, dia akan cukup lama menyerap di bawah, tapi tetap akan ada serapan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan sendok sebagai alat pengujian ketika dibakar. Jadi kita bisa uji, bedakan sendok dikasih cairan madu, kemudian sendok dikasih cairan gula atau pemanis yang lain. Ya, secara teknis memang struktur madunya dengan gula mungkin kalau sudah dilarutkan nggak terlalu beda jauh. Tapi struktur kimiawinya mungkin bisa aja hampir sama. Karena apa? Dia adalah jenis gula sederhana. Gula sederhana itu apa? Glukosa, fruktosa. Itu gula sederhana. Artinya secara kimiawinya itu mirip. Jadi ketika dilakukan pembakaran atau dibakar di atas lilin, itu akan kemungkinan akan ada proses yang sama atau jenisnya hampir sama. Itu. Kemudian yang ketiga, semut. Madu ini kan dihasilkan oleh lebah mengambil saripati bunga atau nektar-nektar yang ada di sekitarnya yang disukai sama lebah. Kemudian gula juga diproduksi oleh gula merah diproduksi tangan manusia, nira, aren. Kemudian gula putih diambil
manusia juga dengan teknologi mesin, terjadilah dia proses dipabrikasi, ya jadilah gula putih. Gula secara alami atau manis secara alami dia akan disukai sama semut. Ya, madu ini kan cairan, bentuknya cair. Bentuknya cair, ya. Kita bisa lihat, madu itu bentuknya cair. Yang pertama. Kemudian di kulkas itu suhunya suhu dingin. Jadi bahan cair, apalagi madu dengan kandungan air yang tinggi, kadar air tinggi, ya. Hutan tropis, hutan alam Indonesia itu kan curah hujannya tinggi. Itu bukan ditambahkan air di madunya, bukan, tapi karena ketika lebah-lebah itu menghisap nektar bunga, di situ ketika musim penghujan, kemungkinan hasil madunya dia juga akan lebih encer. Nah, lebih encer inilah kadar airnya jadi lebih tinggi. Ketika kadar air lebih tinggi, itu akan memudahkan dia ketika disimpan dalam suhu dingin, dia akan terjadinya granulasi atau pengendapan. Selain itu juga ada jenis yang memang madu yang tinggi fruktosa. Jadi madu yang tinggi fruktosa dia akan mudah terjadinya granulasi. Sekalipun madu itu benar-benar murni diambil sama lebah, sekalipun tidak dimasukkan dalam ruangan berpendingin. Kenapa begitu? Karena jenis madu tersebut fruktosanya tinggi. Saya sering mendapatkan madu-madu jenis itu, ya, dari nektar durian, kemudian beberapa dari sawit juga terjadi seperti itu, karet banyak, kaliandra juga terjadi. Jadi itu beberapa mitos yang sering terjadi, yang harus kita tahu lah, jangan sampai tertipu dengan itu. Kemudian kita bicara alam Indonesia. Alam Indonesia ini saya kebetulan tinggal di Sumatera. Dari ujung pulau Sumatera, Bakahoni, sampai ujung pulau Sumatera di Aceh, itu begitu banyaknya tanaman, begitu beragamnya tanaman. Kemudian kita mengambil lebah ini, ya. Lebah ini salah satu binatang yang Allah muliakan. Dia tertata dalam Al-Quran. Artinya semua yang tertera dalam Al-Quran ini pasti abadi, sama dengan lebah ini. Jadi kita meyakini, sangat-sangat yakin bahwasanya lebah dari ribuan tahun yang lalu sampai nanti hari kiamat dia pasti ada. Jadi jangan jangan terpengaruh dengan mitos ini, karena pasti madu murni, madu asli itu insya Allah masih ada. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya tentang bagaimana ciri-ciri madu murni atau madu asli. Oke, sekarang kita akan jelasin tentang madu murni. Ya, alhamdulillah kebetulan saya juga sudah lebih dari 10 tahun bergelut atau berkecimpung di madu ini. Masih banyak pengalaman yang belum saya tahu tentang madu lah yang jelas, tapi sedikit pengalaman inilah yang mungkin bisa saya share. Kemudian saya juga dikasih amanah untuk mengajar tentang kelebahan di Universitas Lampung, alhamdulillah. Jadi yang kami sering temukan adalah madu itu poin-poin yang sangat penting buat teman-teman sekalian, buat masyarakat. Kalau secara manfaat, hampir semua orang sudah tidak memperdebatkan tentang manfaat madu, ya, nutrisinya, gizinya, enzimnya, untuk obatnya dan lain-lainnya, semua orang sudah maftum, sudah paham, sudah sangat yakin madu itu punya khasiat, punya manfaat untuk tubuh kita semuanya. Tetapi orang seringkali ragu tentang kualitas atau kemurnian madu itu sendiri. Jadi di sini kita akan sedikit bahas bagaimana menjaga madu murni itu sendiri, ya. Yang pertama yang harus kita tahu ketika kita ingin membeli madu adalah sumber. Kenapa sumber? Ya, kalau kita ambil air dari mata air, apa yang kita rasakan? Natural, bersih, alami,
kita sangat yakin sekali. Kenapa? Karena sumber ini adalah sumber mata air ini keluar dari air yang bebatuan, jernih, dan dia langsung bisa dikonsumsi, minim kontaminasi dan seterusnya. Sama dengan madu. Madu yang dihasilkan oleh sumber yang amanah, madu yang dihasilkan oleh lebah, itu madu yang kita cari dan madu itu yang layak untuk kita konsumsi. Jadi kita mau membeli, pastikan sumbernya orang amanah. Kita bisa membeli dari keluarga terdekat kita yang kita tahu orangnya jujur. Kita bisa membeli madu dari petani, ya. Kenapa? Petani yang jujur, yang dia madunya dihasilkan oleh lebah, kan dicampur atau dibuat atau seperti apalah ya mereka membuatnya. Yang ketiga, kita bisa membeli dari pedagang, insya Allah salah satunya di Rumah Madu. Rumah Madu, alhamdulillah kita sudah bermitra dengan teman-teman petani itu mungkin bisa lebih dari 10 tahun kita bermitra. Jadi ketika kita hendak bermitra dengan petani-petani itu, kita pastikan ikut panen. Oh, ini lokasi panennya. Oh, ini pohonnya. Oh, ini sarang lebahnya ada sekian. Jadi ketika kita tahu orangnya jujur, orangnya amanah, baru itu yang boleh masuk di Rumah Madu untuk kita rekomendasikan itu sebagai salah satu produk madu murni. Itu ya, pertama sumber. Yang kedua, kita bisa uji dengan organoleptik. Jadi kita kan punya indera penciuman, bisa mencium aroma. Jadi ketika kita mengambil madu itu kan dihasilkan oleh nektar atau saripati bunga. Jadi ketika kita cium, dia akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma khas ini sesuai dengan nektarnya. Kalau durian, dia ada khasnya nektar durian, walaupun nggak seperti kita makan durian ya, tetapi ada khasnya. Begitupun dengan rambutan, kopi, dan lain-lain. Tapi kalau di Sumatera ini seringkali kita dapatin madu dengan karakteristik yang beragam, karena itu memang multiflora dan setiap daerah itu berbeda, nektarnya berbeda. Jadi dari aroma, kemudian dari rasa. Rasa itu madu itu ketika kita konsumsi itu lembut, manis, tapi tidak seperti manisnya gula. Entah itu gula merah, entah itu gula putih. Manisnya beda aja, ya, beda. Kemudian yang ketiga kita bisa dengan lakukan pengujian dengan uji lab. Tapi uji lab ini harusnya ketika kita jujur dengan pengujian lab, itu harusnya setiap kali panen, setiap satu daerah itu harus dilakukan pengujian. Tetapi karena biaya pengujian ini tidak murah dan tidak mudah, kita pikir adalah dua hal yang utama itu yang sangat penting. Itu supaya apa? Ya, efisien, hemat, gitu kan. Kalau kita mau melakukan pengujian, satu pengujian misalnya ini biayanya 1 juta, 3 juta gitu. Dan itu harusnya setiap kali panen. Jangan sampai ketika ini saya uji, ini hasil ujinya kapan? Hasilnya yang kapan? Lebahnya dari mana? Jadi kalau dia panen dari A, B, C, yang diuji cuma 1, harusnya nggak fair. Harusnya semuanya diuji. Setiap kali panen diuji. Kan ini juga nggak akan tahan orang melakukan pengujian seperti ini, karena dia akan pasti harga madunya tidak akan murah gitu. Apalagi kalau kita musim panen, musim paceklik, dimana musim panen itu paling 50 kilo gitu. Kalau biaya pengujiannya aja belum sudah 1 sampai 3 jutaan gitu, belum untuk operasional, belum untuk petaninya, belum untuk lain-lain dah. Yang jelas itu pasti madu tidak akan murah. Jadi makanya gitu kan. Kalau kita mau melakukan pengujian, satu pengujian misalnya ini biayanya 1 juta, 3 juta gitu. Dan itu harusnya setiap kali panen. Jangan sampai ketika ini saya uji, ini hasil ujinya kapan? Hasilnya yang kapan? Lebahnya dari mana?
Jadi kalau dia panen dari A, B, C, yang diuji cuma satu, harusnya nggak fair. Harusnya semuanya diuji. Setiap kali panen diuji. Kan ini juga nggak akan tahan orang melakukan pengujian seperti ini, karena dia akan pasti harga madunya tidak akan murah. Gitu. Apalagi kalau kita musim panen, musim paceklik, di mana musim panen itu paling 50 kilo gitu. Kalau biaya pengujiannya aja belum sudah 1 sampai 3 jutaan gitu, belum untuk operasional, belum untuk petaninya, belum untuk lain-lain dah. Yang jelas itu pasti madu tidak akan murah. Jadi makanya dua hal yang utama itu, yang pertama sumber, yang kedua uji secara pribadi ya, aroma, rasa, warna ya. Kita bisa secara pribadi kita bisa lakukan itu. Dan yang paling penting ketika kita mau berkonsultasi, insya Allah berkonsultasilah sama orang yang mengerti tentang madu gitu. Boleh dikonversi dengan petani, dengan lain-lain ya, teman-teman yang lain yang paham tentang madu. Insya Allah itu beberapa hal yang sudah hampir 10 tahun ini ya, kita sangat yakin inilah mungkin bagian yang paling penting. Terus sangat sederhana ya, 3 hal untuk bisa membeli madu murni yang berkualitas tinggi, yang bermanfaat untuk kita dan keluarga menjaga kesehatan. Insya Allah itu aja ya. Terima kasih banyak.